Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama leopard gecko saya kan nih. Mopnya ini Tramper albino. Sudah saya pelihara kurang lebih 1 tahunan. Dan leopard gecko ini jantan kan. Sebenarnya selain leopard gecko ini, saya punya beberapa leopard gecko yang lain ya kan. Tapi sayangnya ada salah satu leopard gecko saya yang terkena penyakit MBD, yaitu metabolic bone disease. Penyakit ini menyerang tulang leopard gecko, khususnya pada bagian kaki-kakinya maupun ekornya kan. Leopard gecko yang terkena MBD biasanya itu terlihat lemas gitu, dan di bagian tangan, ekor maupun badannya akan terlihat pertumbuhannya itu aneh banget kan. Jadi kalau leopard gecko yang normal itu kan bentuk tangannya itu bagus kayak gini kan, bentuk lancip kayak gini. Tapi leopard gecko yang MBD itu biasanya tangannya itu akan berbentuk kayak melingkar-lingkar gitu kan. Pokoknya buat jalan aja susah. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang MBD pada leopard gecko ya kan. Apa aja penyebab penyakit itu dan juga cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari leopard gecko yang terkena MBD. Dan kalau misalnya gecko agan yang terkena MBD, ya saya ingin memberi beberapa tips gimana sih cara mengobati lah. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video hari ini kan. Yang pertama saya akan membahas penyebab dari MBD pada leopard gecko. Sesuai namanya, MBD ini kan penyakit kekurangan kalsium. Dan kita tahu tulang yang bagus itu harus banyak kandungan kalsiumnya kan. Kalsium yang biasa didapatkan leopard gecko dari kulit shadingnya. Makanya kalau agan ngelihat leopard gecko ganti kulit dan kulitnya dimakan, itu salah satu cara alamiahnya buat mendapatkan kalsium. Yang kedua, karena kita pelihara leopard gecko di kandang bukan di alam liar, jadi kita harus memberi asupan kalsium kan. Kalsium yang paling gampang ditemukan sih kalsium bubuk itu ya. Yang kedua bisa dari alas kandang, contohnya kayak pasir dolomit, pasir yang warna putih itu biasanya kan banyak mengandung kalsium. Dan yang paling murah tuh biasanya menggunakan tulang sotong cumi-cumi yang dihancurkan menjadi bubuk. Cara untuk memberikan ke leopard gecko itu biasanya sih dengan agan menaburi badan pakan gecko kayak jangkrik atau ulat Hongkong di kalsium itu, baru dikasih makan leopard gecko. Tapi kalau misalnya biar kalsiumnya lebih banyak masuk ke gecko, agan juga bisa sediakan tempat kecil, bisa menggunakan tutup botol minum gitu, agan taburi kalsium. Harapannya nanti leopard gecko di kandang bisa menjilati wadah kalsiumnya itu kan. Nah, sekarang saya ingin membahas gimana sih cara ngobati leopard gecko yang MBD. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu ya kan, kalau leopard gecko yang kena MBD itu nggak akan bisa sembuh 100% seperti leopard gecko yang normal. Yang bisa kita lakukan cuma membuat penyakit MBD-nya itu nggak semakin parah ya. Contohnya kayak misalnya leopard gecko di bagian tangannya ini terkena MBD dan agak lengkung sedikit dan kelihatan lemas kalau bergerak. Kalau kita obati, hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membuat tulangnya itu menjadi keras lagi sehingga dia bisa jalan, tapi bentuknya tetap kelihatan lengkung gitu kan. Jadi leopard gecko kita cacat gitulah. Makanya hal yang paling bagus buat MBD pada leopard gecko yaitu mencegahnya kan, karena mengobatinya itu akan susah membuat leopard gecko menjadi normal lagi kan. Oke, kita mulai cara mengobati leopard gecko yang terkena MBD. Yang pertama yang agan harus lakukan jika leopard gecko agan terkena MBD, yaitu bersihkan dulu kandangnya sebersih mungkin kan. Ya pokoknya dicuci dengan cairan antiseptik. Selanjutnya, coba ganti alasnya. Kalau misalnya agan menggunakan koran atau sebagainya, agan ganti dengan kapur dolomit, bubuk yang berwarna putih gitu kan. Biasa bisa kita temukan di toko-toko pertanian gitulah. Cari aja bubuk dolomit gitu, pasti orang yang ngerti. Dan kalau bisa cari yang sehalus mungkin kan. Tapi kalau misalnya agan susah mencari toko pertanian di daerah agan, coba aja browsing di marketplace di online tuh banyak yang jual kok. Kemasan 1 kilo gitu murah kok harganya kan. Hal ini bertujuan biar leopard gecko itu mendapatkan kandungan kalsium sebanyak mungkin dari banyak sumber.
Yang kedua, coba Agan taruh leopard gecko di tempat yang nggak terlalu lembab gan. Karena leopard gecko yang ditaruh di tempat yang cenderung lembab, jauh dari sinar matahari, biasanya sih metabolisme dalam badannya itu lambat gan. Jadi Agan harus taruh di tempat yang sedikit lebih hangat. Tapi bukan berarti Agan taruh di bawah sinar matahari langsung ya, karena leopard gecko nggak suka sinar matahari gan. Pokoknya tempatnya itu tetap teduh, tapi nggak lembab gitu loh. Cenderung kering dan sedikit hangat gan. Biar apa? Biar metabolismenya itu lebih tinggi, jadi nafsu makannya itu lebih bagus kan, lebih besar. Karena leopard gecko yang terkena MBD biasanya sih mogok makannya itu lama ya gan, apalagi yang baru terkena MBD gitu. Selanjutnya, Agan sediakan tempat botol kecil, taruh bubuk kalsium di tempatnya itu gan. Ya, selain dari kapur dolomit tadi, dia bisa juga dapat kalsium dari bubuk yang sudah kita sediakan. Kalau untuk mereknya pasti Agan sudah tahu, saya biasa menggunakan bubuk kalsium reptil dengan merek Calcinut karena harganya murah dan gampang ditemukan di marketplace. Selanjutnya, tugas Agan untuk observasi leopard gecko setiap hari. Jadi kalau misalnya leopard gecko pup atau makanan yang kita kasih kayak jangkrik atau ulah tongkongnya mati, bisa segera kita bersihkan kan, karena kalau bangkai-bangkai ada di kandang gecko, takutnya leopard gecko bisa terkena penyakit lain kan, contohnya kayak kripto gitu. Kita nggak mau kan, udah leopard gecko kita terkena MBD, kena kripto lagi, malah tambah kasihan. Ya Agan tunggu aja leopard gecko sampai dia mau makan. Kalau leopard gecko Agan sudah mau makan, ya berarti bagus, dia progresnya itu udah mulai baik lah gan. Tapi kalau misalnya leopard gecko Agan sampai berminggu-minggu nggak mau makan, kalau saya sih ngitungnya minimal 2 minggu dia nggak mau makan, ya mau nggak mau Agan tuh harus suapin gan, ya minimal 1 jangkrik setiap 3 hari itu udah cukup lah gan, pakai dia biar mau makan aja. Lebih dari itu bagus sih. Kalau leopard gecko Agan sudah mau makan, ya udah Agan peliharalah seperti sebelumnya lah. Tapi alasnya mulai dari sekarang tuh ganti pakai dolomit terus gan. Nah selanjutnya Agan harus bisa berdamai ya kalau leopard gecko Agan tuh bentuk badannya udah nggak sesempurna yang dulu lagi. Pasti nanti ada kelihatan kayak jalannya agak terseok sedikit atau bagian tangan-tangannya tuh agak miring-miring sedikit, ya itu normal lah kalau terkena MBD gan. Tapi Agan tenang ya, penyakit MBD ini tidak menular ke leopard gecko lainnya. Jadi kalau misalnya Agan punya beberapa leopard gecko dan salah satunya terkena MBD, ya nggak apa-apalah agak dideketin kandangnya. Beda cerita kalau misalnya leopard gecko Agan terkena kripto, baru kalau bisa dipisahkan biar virusnya itu nggak menjangkit leopard gecko yang lain. Selama penyakit MBD itu nggak terlalu parah di leopard gecko Agan, ya Agan masih bisa kok mengawinkan leopard gecko Agan dengan leopard gecko yang lainnya. Dan anaknya itu nggak bakalan terkena MBD gan. Pokoknya selama Agan kasih kalsium yang banyak, pasti bagus kok. Oke, mungkin sekian dari saya tentang MBD pada leopard gecko. Ya, yang bisa saya tekankan, lebih baik Agan mencegah leopard gecko Agan terkena MBD daripada Agan mengobati leopard gecko yang terkena MBD. Karena kalau udah sakit MBD, leopard gecko-nya nggak bakalan bisa normal seperti sebelumnya gan. Caranya dengan banyak kasih kalsium, bisa dari kita dusting jangkrik ke leopard gecko, atau kita kasih wadah berisi kalsium, atau yang paling bagus juga Agan kasih alasnya itu dengan bubuk dolomit biar kalsium tuh lebih banyak masuk di leopard gecko. Ya semoga buat Agan yang memelihara leopard gecko tetap sehat terus. Kalau misalnya Agan mau nambahin atau ada pertanyaan tentang leopard gecko, langsung aja komen di bawah Gan. Nanti kalau misalnya pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan leopard gecko saya. Salam hewan lestari Gan. Nih, bersama saya dan juga leopard gecko saya Gan nih, Tramper albino.